Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Baiklah, pada pertemuan kali ini semoga mahasiswa-mahasiswi diberikan kesehatan dan juga semangat untuk belajar. Dan pada pagi hari ini kita memasuki materi perkuliahan pendidikan kewarganegaraan, yaitu dengan materi konstitusi. Ini adalah bagaimana dia menentukan yang namanya itu pemerintahan negara itu dijalankan gitu. Kayak mana pemerintahan negara itu dijalankan dan siapa yang berhak memerintah dan siapa yang akan dipilih gitu. Siapa yang berhak memerintah dan siapa yang akan dipilih gitu kan. Nah, itu konstitusi. Dan apa hak dan kewajiban dari warga negaranya tuh? Apa hak warga negara, apa kewajiban dari warga negara itu? Nah, itu diatur oleh konstitusi. Nah, seperti itu. Nah, kemudian apa saja sanksi jika banyak yang melanggar hukum baik dari segi pemerintah maupun warga negaranya. Kalau profesi contohnya advokat, ada nggak aturan hukum yang ada namanya kode etik profesi. Advokat ada kode etiknya. Kemudian polisi punya kode etik kepolisian kan. Tentara Nasional Indonesia punya kode etik sendiri kan. Sampai bagaimanapun sampai itu ada notaris, dan itu profesi-profesi hukum yang dimana mempunyai kode etik yang harus mereka patuhi dan tidak boleh mereka langgar karena akan berpotensi merusak jalannya penyelenggaraan negara ini. Nah, itulah sedikit pengertian konstitusi, di mana itu ada rules, aturan main. Seperti kita atlet bola, kita harus paham aturan bola. Main basket nggak paham aturan basket, bagaimana foul, bagaimana apa, ya udah berarti kan nggak bisa main basket gitu. Jadi nggak bisa, dia akan sampai kapanpun dia nggak akan bisa ikut event karena dia nggak ngerti rulesnya gitu. Jadi intinya sebelum memulai sesuatu, pahamin dulu aturan mainnya gitu. Saya mahasiswa, saya mau datang mau nggak suka-suka saya. Dia kira dia masih di pesantren, masih di SMA. Padahal kalau di pesantren SMA kalau nggak datang sebulan, ya dipanggil orang tuanya gitu. Kalau kita nggak datang sebulan, bulan semester depan nggak bisa ujian. Iya, nggak datang sebulan, 4 bulan, 5 bulan, pas UAS kok nggak bisa ikut UAS? Kamu nggak datang 4 kali pertemuan dalam sebulan gitu. Kan biasanya kan sebulan tuh 4 kali pertemuan satu mata kuliah. Nah, itu adalah kita tidak mematuhi aturan mainnya itu gitu. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita paham ya bahwa bagaimana konstitusi ini adalah dia bisa tertulis dan dia bisa tidak tertulis gitu. Nah, kalau tidak tertulis itu ada dari mahasiswa. Hukum apa? Dasar hukum yang tidak tertulis itu. Contohnya, ada yang tahu nggak? Dari konstitusi tersebut. Coba apa? Jawab aja kalau yang Anda tahu. Angkat tangan, sebutkan namanya dan jawab pertanyaannya. Iya. Kira-kira Anda tahu nggak bentuk tidak tertulis dalam sebuah aturan hukum atau dasar hukum itu? Gak ada yang tahu ya? Nah, oke, ya. Itu hak asasi atau hak asasi manusia? Oke. Itu menurut Fauzan ya. Nah, jadi kalau benar yang dikatakan Fauzan, tapi ada lagi tuh seperti kebiasaan, hurufnya kan, tradisi yang ada di masyarakat, kemudian atau contoh yang negara lain tuh, negara seperti Inggris lah, monarki, keratuan ya, kerajaan itu mereka punya kebiasaan ini dan ditetapkan sebagai hukum gitu. Jadi itu tergantung keputusan dari ratu Inggris ya gitu. Dan itulah gambaran bagaimana sebuah negara atau konstitusi memiliki dasar hukum tersebut. Oke, sampai di sini dari slide pertama bisa dipahami ya. Oke, Bayu dan makasih. Konstitusi ini yang diketahui mahasiswa adalah seperti aturan tertulis, atau ada nggak yang tahu tentang namanya konstitusi itu apa gitu? Kira-kira ada nggak yang mau menjawab konstitusi itu apa dari pengertian ini gitu? Nah, kalau belum ada, Anda jelaskan bagaimana konstitusi adalah sebuah norma atau sistem politik hukum
yaitu bentukan pada pemerintahan negara yang umumnya merujuk kepada jaminan hak kepada warga negara atau masyarakat, dan istilah konstitusi dapat diterapkan kepada seluruh hukum yang mendefinisikan fungsi pemerintahan negara. Konstitusi ini yang berarti apa? Hukum dasar baik yang tertulis maupun yang nggak tertulis. Nah, ini kan pengertian secara bakunya. Nah, kalau yang pengertian secara umumnya kita analogikan mungkin seperti konstitusi itu seperti aturan main di mana adanya sebuah permainan yang akan dimainkan gitu. Nah, konstitusi itu adalah aturan di mana untuk menentukan permainan itu bagaimana dimainkan gitu. Nah, kalau kita cari contohnya, kemudian siapa yang boleh bermain, nah, kemudian apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh pemain tersebut gitu. Sama seperti pemain bola gitu. Pemain bola punya aturan kan? Nah, seperti itulah konstitusi. Jadi ada aturan dan bagaimana siapa yang boleh bermain dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh pemain bola tersebut. Nah, seperti itu. Sehingga dan ketika dia melakukan pelanggaran, dia akan kena sanksi apa? Kartu merah, kartu kuning. Kalau lari terlalu ke depan dia offside gitu kan. Kalau futsal nggak ada offside-nya. Jadi seperti ada rules dalam suatu permainan itu. Sama